Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kami semua sesuai dengan janji-janji yang Engkau janjikan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. Amin. Berapa banyak yang siap masuk dalam janji ajaibnya Tuhan? Angkat tangan. Wow, semua ya. Yang siap menerima janji. Karena banyak janji dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, kalau kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, banyak janji-janji Tuhan untuk umat Tuhan yang percaya kepadanya. Dan saya percaya kita adalah golongan umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, karena itu saya mau baca janji Tuhan untuk kita. Ya, dan saya berharap janji ini akan terjadi dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Ya, bukan sekedar kita dengar saja, tetapi kita harus alami. Setuju? Amin. Kita baca dulu Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ini janji Tuhan, janji yang ajaib untuk kita. Ya, mari kita baca sama-sama. Jika engkau, sama-sama 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terus ayat yang kedua, ya, terus ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di negara. Ya, ayat 4 terakhir. Berkatilah Tuhan hasil dan ada amin? Amin. Amin. Ini janji Tuhan. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengar firman dan melakukannya setia, maka aku akan mengangkat engkau menjadi kepala. Kita dijanjikan bukan jadi ekor, jadi kepala. Kristen itu dijanjikan menjadi kepala. Amin. Dimanapun kita ada, kita ini menjadi kepala, bukan jadi ekor. Menyayangkan kalau Kristen jadi ekor. Kristen harus menjadi kepala. Setuju? Amin. Amin. Ya. Janji yang berikutnya dikatakan, kamu akan diberkati. Berkat apa yang kita dapat? Keuangan kita diberkati. Amin. Mengalami terobosan keuangannya. Ya. Yang kedua, mungkin ya punya rumah, bisa dapat rumah. Gak punya mobil, dapat. Gak punya motor. Bicara berkat kan ini toh. Lahiriah. Uang. Kesehatan. Gak ada rumah, punya rumah, yang kontrak dapat rumah. Ya kan? Gak ada motor, yang jalan kaki dapat motor. Yang dapat mobil. Ini janji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan itu kita akan alami. Saya imani, saya alami. Bapak Ibu mau imani atau tidak? Amin. Amin. Akan terjadi dalam kehidupan kita. Engkau akan diberkati di kota, engkau akan berkati di desa, hidupmu serba dilimpahkan oleh Tuhan. Karena kita katakan, Tuhan itu datang supaya kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan berkat janji ini akan kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus yang mengalami mujizat hari ini dan seterusnya akan mengalami mujizat Tuhan. Oke, nanti sesi kedua disampaikan oleh hambanya. Ya, kita doa dulu lah, kita doa. Saya undang Ibu Bokom dulu berdoa firman Tuhan. Selanjutnya ya tadi hanya pembuka firman untuk menguatkan kita semua. Kita doa untuk dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hati kami limpah dengan ucapan syukur di hadapan-Mu. Sebab kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Maka sebentar lagi kami akan mendengar Tuhan harta surgawi yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga, yaitu Tuhan pribadi-Mu sendiri dan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami Tuhan, juga anak-Mu yang sudah Kau percaya Injil-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh mengajari kami Tuhan, mengarahkan kami kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin ya. Mau diberkati kan ya? Mau semua ya?
tampilkan ayat yang sama tadi, ya. Ulangan 28 ayat 1. Berapa lama saudara sering dengar firman Ulangan 28 nih? Sering kan? Sering ya? Saya baca ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di ayat 2-nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Fokus saudara ada di mana ketika baca ayat ini? Fokusnya di mana nih? Suara Tuhan atau diberkati nih? Suara Tuhan ya? Semua suara Tuhan ya? Oke. Kalau saudara nggak mendengarkan suara Tuhan, dapat nggak berkat ini? Dapat apa? Dapatnya apa? Hah? Nggak dapat apa-apa? Masih mending kalau nggak dapat apa-apa. Ya? Bukakan ayat 15 ya. Yuk coba lihat. Kalau nggak dapat apa-apa masih mending. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah, hari ini tambahi ketetapan ya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang mencapai yang tadi, amin. Saya bacakan ayat 2-nya, ayat 16-nya. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang. Amin. Saudara harus fair. Yang tadi, yang khotbah, sering saudara dengar, cuman menjanjikan berkat untuk jasmani. Tapi saudara tidak diajar. Kalau meleset bagaimana? Mampu saudara seperti ini? Mampu nggak? Kalau saudara, ayat 15-nya Pak. Ayo kembalikan lihat. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukan dapat berkat, dapat kutuk. Bisa melakukan segala perintah dan ketetapannya? Ada yang bisa di sini? Ada yang bisa nggak? Coba, Ulangan 28, zamannya Taurat. Ada yang bisa melakukan ini? Ada berapa perintah dan ketetapannya? 10. Makanya tidak ada yang ngajar di sini. Kalau cuma 10 terlalu gampang. Terlalu gampang. Ada 666 ketetapan dan peraturan yang tidak bisa saudara lakukan hari ini. Boleh nyukur jenggot nggak orang Israel? Boleh nggak potong rambut kepalanya? Nggak boleh. Saudara nggak bisa memenuhi perintah ini. Tapi banyak mengkhotbahkan seperti ini. Anda dipancing masuk dalam berkat-berkat seperti ini. Anda datang ke gereja hari ini cari apa sih? Coba. Nah ya, seringkali kan mendengar seperti itu kan, tapi tidak diberitahu. Kalau melanggar, kalau nggak setia, apa akibatnya nggak diberitahu kan? Banyak pengajar-pengajar berdiri di mimbar, cuman menjanjikan untuk daging. Sering kan dengar seperti itu kan? Sering kan? Nggak punya mobil dapat mobil, nggak punya motor dapat motor. Kalau cuman seperti itu, perlu Yesus nggak sih? Kalau cuman ganti mobil dapat rumah dapat kesehatan, perlu Yesus nggak? Anda datang ke gereja ini ngapain coba? Apa Anda fokusnya hari ini mencari Tuhan? Fokus urusan jasmani? Mau cari kekayaan? Cari sehat, cari panjang umur? Jangan di gereja. Kalau cuma cari kekayaan, materi, Anda sia-sia loh beribadah. Di sini siapa yang sudah dibaptis? Semua sudah dibaptis semua? Sudah bertobat berarti kan ya? Bertobat dari apa ini? Anda dibaptis bertobat dari apa? Yuk. Anda yang sudah dibaptis, bertobat dari apa? Ayo. Dulu nakal, sekarang baik gitu. Anda yang sudah merasa dibaptis, bertobat dari apa? Ya bingung nih. Nggak ada orang di sini? Anda dibaptis, bertobat dari apa? Hah? Bertobat dari? Ayo yang muda-muda. Kita sama-sama mikir nih ya. Jangan takut. Saya nggak marah-marah kok. Ya. Cuman karena saya berapi-api. Ya. Ayo, Anda yang baptis bertobat dari apa dulu? Hah? Hidup baru. Hidup baru yang bagaimana nih? Dulu rampok, sekarang jadi
Dulu rampok, sekarang jadi baik. Rampok jadi pendeta, pencuri jadi pendeta, baik. Oke, lainnya lagi. Dulu nakal, sekarang jadi baik. Ya kan? Cuman itu toh. Yang dikatakan pertobatan cuman itu aja. Ayo. Kalau cuma bertobat dari orang jahat jadi orang baik, semuanya sama. Ya, Anda lihat. Yang di luar sana, selain Kristen, kalau orang jahat bertobat jadi baik, biasa nggak? Berarti sama dong. Apa bedanya sama Kristen? Kalau cuman baik, seorang pemuda, dulunya nakal, suka berzina, untuk jadi baik cari pacar yang jahat. Ya, anak nakal, untuk jadi baik cari guru yang baik. Kalau cuma pertobatan begitu-begitu, biasa. Anda nggak sadar kan? Sadar nggak hari ini? Bertobat dari apa ini? Sadar nggak? Jadi manusia apa ini sekarang? Manusia baru, setuju ya? Setuju ya? Kita bertobat jadi manusia baru. Manusia lama ganti manusia baru. Oke, manusia lamanya seperti apa sekarang? Apa nggak ada yang bertobat ini? Manusia lama kita diapakan kalau orang dibaptis? Manusia lama kita diapakan nih? Hah? Di mana? Ditenggelamkan. Apa makna ditenggelamkan, Bu? Ya. Menghilangkan dosa apa lagi nih? Apa? Tabiat jelek. Terus apa lagi nih? Ini loh yang paling penting. Ini paling penting. Semua orang hari ini kelihatannya bertobat dari jahat jadi baik, cuman begitu aja kan ya? Oke. Matius 3 ayat 5. Matius 3 ayat 5. Tadi yang tentang berkat paham ya maksud saya ya. Anda kalau dijanjikan berkat melalui perjanjian lama, kemudian Anda meleset, Anda dapat kutuk. Ya. Tidak diajar hanya cuma dengan manisnya tok. Tapi untuk melakukannya sangat susah banget. Ya. Ini sekarang baca nih. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ayat 6-nya. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Baik ya, orang-orang yang datang untuk dibaptis baik semua ya. Ayat 7-nya. Tetapi waktu ia melihat orang banyak, orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, Yohanes senang nggak? Senang nggak Yohanes membaptis? Nah, dia bilang begini, hai kamu keturunan ular beludak. Siapa yang akan mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan dari murka yang akan datang? Kenapa ada orang yang mau dibaptis, orang-orang yang keagamaannya hebat, tapi dibilang kamu keturunan ular beludak? Kenapa seperti ini? Ayat selanjutnya. Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berarti ada orang yang dibaptis tapi tidak menghasilkan pertobatan. Padahal baptis sendiri adalah pertobatan. Pertobatan dari apa? Tadi Ibu bilang dari dosa. Oke, itu biasa Bu, orang-orang agama lain juga ada kok. Anda pernah nggak bertobat benar-benar? Atau nanti ya, saudara evaluasi nanti. Bertobat dari apa ini kira-kira? Atau jangan-jangan malah jadi Superman? Matius 23 ayat 15. Ya, hari ini orang Kristen jangan-jangan jadi kebal. Setelah dibaptis, jadi Superman. Jadi kebal. Jadi kehebatannya nggak bisa mati. Luar biasa kuatnya. Ayo, seperti ini nanti. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bukan ini, ayat 15 ya, ayat 16-nya kalau gitu, 15. Celaka kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan, untuk menobatkan satu orang, satu orang saja, menjadi penganut agamamu, sesudah ia bertobat, jadi apa? Kamu menjadikan dia orang
neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Loh kok bisa? Kok bisa? Orang Farisi menobatkan jadi agamanya kok malah lebih jahat lagi. Kalau dulu terjadi di Kristen juga hari ini bisa terjadi nggak? Orang menjadi Kristen, kita injili setengah mati, dijanjikan berkat-berkat, setelah dia bertobat, bisa tambah jahat nggak? Bisa atau nggak bisa ini? Bisa atau nggak bisa? Ayo, kita cari orang belum kenal Kristen, kita tawarkan Kristen, kita tawarkan dengan berkat-berkatnya, dengan ininya, dia bertobat, bisa tambah jahat nggak? Atau nggak bisa? Nih contohnya ya. Semua Kristen kan ya? Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, yang juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Sudah mati belum ini? Ini sudah mati belum? Anda yang sudah dibaptis, ini sudah mati belum? Segala sesuatu yang duniawi sudah mati belum? Masih ada? Sudah dibaptis, bangun lagi dengan membawa segala duniawinya, lebih kuat nggak? Anda 2 kali lebih hebat daripada orang dunia. Akhirnya banyak orang Kristen, sebetulnya dia milik siapa ini? Galatia 5 24. Ya, nih lihat nih. Kita cari sekarang dengan teliti lagi ya. Galatia 5 24. Barang siapa menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kepingin diberkati untuk siapa? Anda datang ke gereja untuk diberkati daging atau roh saudara? Daging. Anda datang ke gereja untuk disembuhkan untuk daging atau untuk roh? Daging. Anda kepingin jadi kepala untuk daging atau untuk roh? Milik siapa saudara hari ini? Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan. Lah kalau saudara masih punya semuanya, itu milik siapa? Kalau saudara bukan milik Kristus, milik siapa saudara? Milik siapa? Dunia itu miliknya siapa? Yo, yang sudah dibaptis, yang sudah bertobat, ya, tapi ternyata belum menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, Anda milik siapa? Ya kan? Sekarang baru, oh iya, ya miliknya setan ya. Anda ke gereja makin diperkuat keduniawiannya. Dijanjikan tadi, ulangan tadi 28. Ya kan? Makin hari makin kuat. Makin hari makin hebat. Cuman cari berkat. Rusak nggak? Anda mau rusak-rusakan nggak di gereja? Saya yakin sederet semua yang di sini, yang dikhotbahkan cuma daging. Coba lihat. Kalau seandainya Anda jadi Kristen, nggak ada berkat, mau jadi Kristen? Nggak ada berkat, nggak ada mujizat, nggak ada pertolongan, mau jadi Kristen nggak? Ayo jawab dulu di hatimu hari ini. Tidak ada berkat, tidak ada mujizat, tidak ada pertolongan, mau jadi Kristen nggak? Loh kalau gitu cari apa di Kristen? Coba sekarang anak-anak muda sering baca Alkitab juga ya. Pak Elia juga sering baca Alkitab ya. Carikan satu ayat di Perjanjian Baru bahwa orang Kristen fokusnya berkat. Carikan ayat. Carikan janji di Perjanjian Lama tadi di dalam Perjanjian Baru. Coba carikan, saya tunggu 5 menit. Yuk. Carikan janji diberkati untuk jasmani di Perjanjian Baru. Coba carikan. Yuk. Ada nggak janji seperti itu? Nanti jangan pakai ayat. Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Terus saudara pikir bahwa Yesus itu rela melarat supaya kita banyak uang. Itu mata setan yang membaca seperti itu. Yo, carikan ayatnya di Perjanjian Baru
yang menjanjikan berkat-berkat untuk daging. Carikan satu ayat. Coba Pak Elia kan sering baca firman. Carikan satu ayat saja yang menjanjikan kelimpahan berkat jasmani. Carikan. Pak Joni bisa carikan juga? Bantu saya carikan. Anak-anak muda yang baca Alkitab. Alkitab sekarang canggih. Ketik ayatnya keluar. Coba carikan satu janji tentang berkat. Yuk. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa sering dikhotbahkan? Kalau itu tidak ada, kenapa sering dikhotbahkan? Kenapa? Perlu nggak sih untuk orang menjadi Kristen ditarik dengan istilahnya dengan janji-janji, harapan-harapan manis? Anda pasti jadi kepala, bukan jadi ekor. Anda pasti diberkati, bukan seperti ini. Perlu nggak sih? Perlu nggak dijanjikan seperti itu supaya jemaatnya banyak, supaya menjadi orang Kristennya banyak? Kalau Anda nggak bertobat, nggak bisa masuk surga. Yang berdiri di mimbar saya, Pak Elia, Pak Joni, hutang nyawa, hutang jiwa. Kalau sampai saudara nggak masuk kerajaan surga, kita yang punya kesempatan untuk membuat orang bertobat, Anda leyeh-leyeh, nggak pernah mematikan keinginan daging, malah diperkuat. Coba, sebelum Kristen, kita senang dengan duniawi. Sesudah menjadi Kristen, memang dari yang jahat, dari perampok, bertobat jadi orang baik. Tapi ternyata di Kristen, perbuatan dagingnya nggak hilang. Masuk surga nggak? Masuk surga nggak? Dulu rampok, sekarang jadi hamba Tuhan. Baik dong. Tapi ternyata ada waktu menjadi Kristen, keduniawiannya nggak hilang. Masuk surga nggak? Kalau saudara bilang masuk surga, berarti Tuhan kita adalah yang segala sesuatu yang prosperity. Tidak. Saudara baca Ibrani 11 nanti. Semua rasul-rasul nasibnya begitu buruk. Kenapa mereka berani? Stefanus hidupnya enak nggak? Enggak. Rasul Paulus hidupnya enak nggak? Nggak enak. Petrus hidupnya enak nggak? Nggak enak. Ya kan? Loh, mereka pengikut Kristus yang begitu hebat. Kenapa mereka tidak enak, tidak kaya raya? Kenapa? Makanya ini yang paling bahaya. Berarti banyak orang Kristen bertobat tapi bukan bertobat. 1 Yohanes 4 ayat 5. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Siapa yang suka ngomong duniawi ini? Siapa di sini yang dimaksud? Nih, siapa yang dimaksud? Yang diomongkan cuma daging toh. Pendeta yang tadi yang berdiri. Ayat 6-nya coba. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara, ini goalnya apa hari ini menjadi Kristen? Goal kita apa hari ini? Goal kita ini kaya raya di dunia atau masuk kerajaan surga? Goal kita ini apa hari ini? Apa goal kita hari ini? Kaya raya atau masuk kerajaan surga? Masuk kerajaan surga. Ya. Kalau goalnya itu, yang dikhotbahkan apa kira-kira? Kalau goalnya masuk kerajaan surga, yang masuk kerajaan surga itu daging kita atau roh kita? Roh. Berarti yang harus disampaikan, yang harus saudara kasih makan tiap hari, yang harus diperkuat adalah roh. Cara memperkuatnya gimana sekarang? Fokus kita sudah bisa beralih ya. Kita ini mau masuk kerajaan surga. Ya, kapan meraih kerajaan surga? Kapan meraihnya?
Nanti atau sekarang? Ayo, kapan meraih kerajaan sorga? Nanti atau sekarang? Sekarang. Caranya gimana? Bagaimana caranya meraih kerajaan sorga hari ini? Di sini ada yang punya iman? Punya iman semua ya? Punya ya? Apa iman itu? Nah, percaya akan apa? Nah, percaya akan? Coba kita pakai Ibrani aja. Ibrani 11 ayat 1 ya. Ada yang punya iman di sini? Ya, ada yang punya iman ya? Saya mau tes satu-satu nanti ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang saudara harapkan hari ini apa imannya? Keselamatan. Lainnya lagi? Apa yang saudara harapkan hari ini? Saya mau tanya nih, punya iman nggak? Sinyo, gimana? Bejungu? Apa yang diharapkan? Kehidupan kekal. Apa lagi? Ayo, anak muda-muda yang tua-tua juga boleh. Apa yang kita harapkan hari ini? Keselamatan, kehidupan kekal. Apa lagi? Imannya apa lagi nih? Kok rohani semua sekarang? Kadang-kadang kan, gak punya iman. Sakit kepingin sembuh, gak punya iman. Harus punya iman. Iman ini dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Selama ini yang saudara harapkan benar kehidupan kekal? Benar? Anda lupa ini. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara nggak pernah berharap sama Tuhan? Dasarnya kita berharap pada siapa? Kita berharap kekekalan, keselamatan pada siapa? Nah, iman itu dasarnya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya Tuhannya sendiri. Dasarnya adalah kita mempercayai bahwa kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kalau Anda percaya Yesus sebagai Tuhan, bisa berubah nggak imannya? Nggak bisa, karena dia yakin, saudara sudah yakin dia Tuhan. Selesai. Imanmu nggak akan bisa berubah, karena saudara percaya dia Tuhan. Nah, sekarang kita naik lagi nih. Tuhan itu hidup nggak? Hidup ya? Tuhan hidup sebagai apa dalam hati kita? Sebagai kacung? Sebagai raja? Atau sebagai apa ini? Atau benar-benar sebagai Tuhan? Sebagai apa dia di dalam hati kita? Ayo. Kacung, raja, Tuhan? Tuhan. Setuju ya? Anda berhadapan muka dengan Tuhan. Bisa ngomong? Raja di atas segala raja. Tuhan, pencipta alam semesta. Bagaimana Anda berhadapan sama dia? Sanggup muka dangak gini? Anda berhadapan dengan raja di atas segala raja. Sanggup mukanya dangak? Anda akan duduk bersimpuh. Telapak sampai kepala menjedok tanah. Karena Anda tidak tahan dengan hadiratnya. Tidak ada orang yang sanggup melihat Tuhan. Tapi hari ini, saudara letakkan Tuhan di mana hari ini? Tuhan itu hidup. Kalau dia Tuhan, benar-benar Tuhan, ya, Tuhan itu segala sesuatu yang maha segala-galanya. Yang punya kehendak saudara apa Tuhan? Ya, yang punya kehendak saudara atau Tuhan? Tuhan. Tapi kalau berdoa, kehendakmu atau kehendak Tuhan yang harus jadi? Coba kita doanya hari ini. Apa doa kita? Pak Elia bilang kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, kita mau ngomong nggak tentang doa kita? Kalau kehendak Tuhan, ada omongan nggak? Nggak ada. Kehendakmu yang jadi. Coba waktu saudara doa hari ini, apa yang saudara sampaikan? Yuk. Lindungi, berkati, sembuhkan. Berarti saudara minta. Siapa yang harus melakukan? Siapa yang harus melakukan? Nih, saya kasih contoh. Saya jujur aja. Tuhan, tolong berkati aku. Beri aku rezeki. Boleh nggak? Boleh saja.
Tapi siapa yang disuruh memberkati kita? Siapa yang kita suruh? Siapa yang kita suruh untuk memberkati kita? Loh, berani? Kalau dia Tuhan, dia tahu nggak kamu butuh? Kalau dia Tuhan Maha tahu segalanya nggak? Berani minta? Kalau dia Tuhan yang hidup, sepatah kata tidak akan berani keluar kecuali ucapan pujian, ucapan syukur, ucapan pujian. Coba amati, setiap sore, setiap berdoa, doamu isinya apa? Isinya apa? Rasa syukur atau minta-minta? Beneran? Kalau lagi pergi, Tuhan suruh jaga nggak rumah kadang-kadang? Kalau kita lagi pergi, Tuhan tolong jaga rumahku supaya nggak dimasukin pencuri. Jadi Tuhan mau berangkat, Tuhan jagain aku supaya mobilku tidak ada kerusakan apa-apa. Tuhan jadi Coba, apa lagi nih doa kita? Tuhan berikan aku anak. Bagi yang nggak punya anak, Tuhan jadi Anda pernah meletakkan nggak posisi Tuhan ini benar-benar Tuhan yang maha kuasa? Benar nggak? Kristen itu paling enak, Tuhannya masuk dalam hati. Itu mujizat nggak? Mujizat nggak? Tuhan masuk dalam hati. Kalau yang lain, semua ajaran di dunia, Tuhan yang disembah itu di luar. Tapi Kristen berbeda, Tuhannya masuk dalam hati. Bergaul karib nggak dengan kita? Bergaul karib, setuju ya? Kalau Tuhannya di dalam hati, cara ngomongnya gimana? Kalau Tuhannya dalam hati, cara ngomongnya gimana? Hari ini Yesus merubah dengan perempuan Samaria. Saatnya telah tiba. Penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan yang dulu disembah di Gunung Samaria, di Gunung Yerusalem, hari itu pindah. Bisa pindah dalam hati. Terus cara ngomongin sama Tuhan gimana? Coba. Cara ngomongnya dengan Tuhan yang di dalam hati gimana caranya? Anda tirukan omongan saya ya. Saya ajarin sama cara ngomong sama Tuhan ya. Tirukan. Skarambus. Tirukan. Skarambus. Sambil pejamkan mata. Ya, yuk kita ulang. Kita ini ya. Yuk. Supaya saudara konsentrasi. Skarambus. Ya. Coba bayangin. Bisa masuk dalam Tuhan pakai bahasa skarambus? Bisa? Kalau skarambus nggak bisa, syalalala bisa nggak? Loh, tadi bahasa roh loh. Betul nggak bahasa roh? Betul nggak anak-anak yang muda? Betul nggak bicara sama Tuhan di dalam roh kita? Pakai skarambus, pakai syalalala? Ayo, kita berpikir. Orang makan telo itu nggak jadi telo. Ya, orang makan telo, makan ubi tidak jadi telo. Tapi banyak orang mendengar firman yang awur-awuran jadi seperti telo. Coba bayangkan, kalau saya ngajarnya salah, berbicara dengan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang saya ajarkan, saudara percaya, gimana coba? Tuhan itu ada di dalam hatimu. Apa yang kau alami, dia tahu nggak? Ibu butuh duit, Tuhan tahu nggak? Tahu nggak? Ibu ada masalah, Tuhan tahu nggak? Tahu. Makanya Tuhan kita itu ajaib. Dia jadi manusia karena dia tahu bagaimana disakiti, dia tahu. Bagaimana dicambuk, dia tahu. Bagaimana dia diludahi, dia tahu. Dia merasakan semua apa yang kita alami. Makanya kita jangan takut. Kalaupun hari ini saudara mengalami keadaan yang gak enak, kalau itu dari Tuhan untuk melatih kita. Apa bukti Anda punya Roh Kudus hari ini? Bukan cara ngomongnya, tapi Anda bisa suka cita. Orang Kristen itu harus tertindas
supaya membuktikan bahwa dia punya Roh Kudus. Makanya saya kalau misalnya nih, kalau diperbolehkan, saya doakan semuanya dalam penderitaan yang super hebat. Amin. Ya. Kalau bisa dapat penderitaan yang super hebat, kenapa? Untuk melatih jiwa kita, untuk melatih roh kita bahwa kita kuat. Bahwa kita ingin menunjukkan sama dunia, ini loh rohku kuat. Mana ini namanya penderitaan? Mana namanya masalah? Nggak ada. Di dalam Kristen, kalau orang menderita saja bisa sukacita, berarti ada masalah nggak? Ada masalah nggak? Kalau kita dalam penderitaan bisa ketawa, ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Tidak ada yang namanya masalah. Kalau semuanya Anda bisa lakukan dengan sukacita, setiap hari namanya berkat. Ya, berkat berarti bukan karena keadaan kita, bukan karena keadaan luar kita, tapi Roh Kudus yang punya peranan. Ya, paham ya? Yang bisa membuat Anda sukacita bukan diberkati secara jasmani, tapi ada Roh Kudus yang membuat Anda sukacita. Itu Kristen. Tertindas itu baik, dan ada firman-Nya. Saya kasih ayatnya. 119. Ya. Mazmur 19. Ayo bukakan ini. Tertindas itu Mazmur 19 ayat 71. Oke, kita baca nih. Mazmur 119 ayat 71. 119 ayat 71. Ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Nggak heran kan orang Kristen ditindas? Nggak heran kan? Anda harus melewati ini semua kok. Dan sukacita kita bukan karena keadaan. Kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, tapi damai, sukacita, dan kebenaran oleh bukan karena uang, bukan karena macam-macam. Ya, paham ya? Ikut Kristen itu tertindas adalah baik. Jadi nggak heran, santai aja, nggak ada masalah. Dunia ini nggak punya masalah. Karena saudara nggak pernah punya masalah, itulah yang namanya berkat. Lebih enak mana hari ini? Lebih enak mana? Punya Roh Kudus sama punya duit? Lebih enak mana punya Roh Kudus sama punya duit? Punya Roh Kudus ya, amin ya. Lebih enak mana punya duit sama punya Roh Kudus? Ai gimana Ai? Punya duit atau punya Roh Kudus? Ayo. Lebih enak mana nih? Ibu? Hah? Nggak bisa. Karena satu pilihan. Kalau kita kepingin duit, berarti bahagia kita tergantung duit. Nggak apa-apa, ini santai aja. Yuk, kita berpikir secara logika aja. Ya, jangan sampai Kristen bilang begini loh. Oh, Kristen itu harus dipikir nggak masuk logika. Sampel. Gila. Semua harus masuk akal. Bahkan ketika Tuhan melakukan mujizat, itu masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan yang melakukan. Ya. Karena Tuhan yang melakukan, Dia Maha Kuasa, sehingga Dia mampu melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Amen. Ya, sekarang Roh Kudus sama duit milih mana? Roh Kudus. Siapa yang Roh Kudus? Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang milih duit? Kalau yang milih Roh Kudus, berarti tanpa duit nggak ada masalah kan? Kalau yang milih Roh Kudus, berarti nggak punya duit, ada masalah nggak? Saya tanya jujur ya. Yang sudah milih Roh Kudus, nggak punya duit, ada masalah nggak? Ada masalah Pak? Nah, berarti pilihannya gimana nanya nih? Ayo, pilihannya gimana nih? Untuk ngisi token pakai apa ini Pak? Pakai duit. Caranya gimana untuk dapat duit? Hah? Sudah selesai urusannya. Ya, untuk dapat duit caranya cuman berdoa atau bekerja? Bekerja. Ya, sudah jelas. Token memang perlu diisi, tapi nggak perlu Tuhan, Pak. Nggak perlu berdoa aneh-aneh. Karena hidup kita ada Tuhan di dalam, berarti setiap yang kita lakukan Tuhan beserta
kita. Masalahnya hari ini banyak orang menjadi Kristen kebanyakan makan telo. Banyak nggak? Kalau Roh Kudus yang punya peranan, Roh Kudus ada dalam diri kita makin kuat nggak? Makin pintar nggak? Orang yang punya Roh Kudus, kekuatannya bertambah nggak? Bertambah. Semangatnya bertambah nggak? Bertambah. Jadi lebih pintar nggak? Jauh lebih pintar, lebih kuat, lebih tahan. Tapi kebanyakan orang begitu jadi Kristen punya Roh Kudus, jadi untuk bekerja perlu tanya. Coba. Untuk bekerja perlu tanya. Perlu nggak, Pak? Nggak perlu. Kecuali kerjamu ngerampok, Anda nggak usah tanya Tuhan, itu nggak boleh, merugikan orang. Kalau untuk bekerja yang halal, perlu tanya siapa? Perlu tanya sama siapa? Hah? Tanya Pak Elia. Lah kalau cuma untuk bekerja saja, Anda harus tanya sama Tuhan. Saya mau tanya lagi, jawabnya Tuhan bagaimana? Anda ngelamar pekerjaan nih, nulis surat lamaran, 100 lamaran, ada satu yang manggil, dikasih deadline 3 hari. Anda tanya Tuhan, jawabnya kapan? Nggak kerja-kerja. Ketika Anda nulis surat, itu Tuhan yang melakukan bersama saudara loh. Dan ketika surat lamaran sampai, ada feedback, itu Tuhan juga yang bekerja. Saudara nggak usah mikir-mikir. Kalau untuk yang pekerjaan yang halal, lakukan. Nggak usah tanya-tanya Tuhan terlalu sok rohani-rohanian. Ya, dibelani puasa-puasa lagi. Ingat loh, dengan Anda berdoa, Anda bisa makin berdosa. Kalau doamu isinya cuma minta-minta. Dengan Anda berpuasa, bisa nggak Anda dikutuk? Bisa. Puasanya maksa Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tuhan itu bersama kita. Dia tahu segala kelemahan kita. Sangat tahu. Makanya dia disebut Tuhan yang hidup. Kecuali Tuhanmu mati, ya. Tuhan yang mati punya kehendak. Kalau Tuhan yang mati, dia nggak punya kehendak. Saudara yang punya kehendak. Makanya kalau orang bicara sama patung, yang bicara kan yang hidup. Patungnya hidup nggak? Yang punya kehendak kita. Berkati aku, berkati begini, karena ngomong sama patung. Tapi kalau ngomong sama Tuhan yang hidup, Anda cuma perlu tunduk, mengucap syukur. Dia tahu segala kehidupan kita. Tentang doa tadi, yuk. Kita baca doa. Doa ya, Matius 6 ya. Hal berdoa. Kita cek kerohanian saudara hari ini ya. Tuhan seperti apa? Matius 6 ayat 5. Saya kurang paham arti ini. Saya kepingin saudara yang lebih paham. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Saya nggak ngerti orang munafik seperti apa. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6-nya. Itu orang lain ya, biarin sekarang ayat 6-nya. Ayo, bacakan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Berarti cara doanya orang Kristen gimana? Bersembunyi. Niru ini nggak? Masuk kamar, tutup pintu. Oke, betul ya? Masuk kamar, tutup pintu. Seperti itu. Banyak kan orang Kristen kan? Masuk kamar, tutup pintu, lagi ngapain? Lagi? Loh. Tutup pintu, masuk kamar, lagi berdoa. Sering kali kan dengar seperti itu kan? Lagi ngapain? Bapak masih doa. Setuju ya? Selama ini kan kita pakai mata jasmani. Tuhan kita hari ini ada di mana sih? Di kamar atau di mana Tuhan kita? Di hati. Berarti maksudnya ayat ini adalah waktu engkau berdoa, kemana arah kita? Ke kamar atau masuk ke dalam hati? Masuk ke dalam hati. Siapa yang orang yang tahu kalau kita lagi berdoa sama Tuhan hari ini? Nggak ada yang tahu. Karena kita berdoa sama Tuhan sendiri. Lah kalau masuk kamar tutup pintu, tersembunyi nggak dari orang? Hah?
pembantu liar, istri liar, berarti nggak tersembunyi. Doamu di dalam hati itu cukup. Tuhan di dalam hati, kecuali Tuhannya ada di... Kalau Tuhannya di surga, doanya kemana? Kalau Tuhan di surga, doanya gimana? Ayo. Kalau Tuhannya di surga, doanya kemana? Naik ke surga. Tuhan ada di mana hari ini? Hah? Di hati atau di surga? Di hati, Om setuju. Siapa yang setuju di hati, siapa yang setuju di surga? Ada di mana Pak, Tuhan Pak? Di hati atau di surga? Di hati, setuju ya? Makanya doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Orang yang memiliki Tuhan, kerajaan surganya ada di mana? Surga harus kita dapatkan pada hari ini, yaitu di hati kita ini. Selama saudara tidak bisa mewujudkan surga dalam hati, mau kapan dapat surga? Surga itu tidak terbatas ruang dan waktu. Saat ini saudara harus punya kerajaan surga. Ya. Terus lanjutkan yo. Ayat 7-nya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah doanya gimana? Apa di bertele-telenya? Panjang lebar terus diulang-ulang. Pernah nggak doa kayak gitu? Banyak. Pernah nggak? Nih, ya, bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita sangka dengan banyaknya doa akan dijawab. Ayat 8-nya. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum. Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Ini baru namanya Tuhan. Mosok Tuhan kalah sama dukun? Ini baru Tuhan. Nggak usah ngomong, dia sudah tahu. Karena rohmu, Roh Kudus dengan roh kita di dalam ini selalu berhubungan. Makanya orang Kristen yang kuat, dia nggak pernah minta-minta sama Tuhan. Dia tahu kok roh ini selalu ngomong sama Tuhan. Amen. Ya, caranya ngomong bukan pakai sekarambus. Caranya ngomong, Anda menunjukkan kalau Anda bergaul sama Tuhan, ikut semua perintahnya, ikut kehendaknya. Itu tanda orang punya Roh Kudus. Kalau orang memberontak dari Tuhan, berarti memang tidak punya Roh Kudus. Nih sekarang saya kasih ayat lagi nih. Mengumpulkan harta di sorga. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Semua mau mengumpulkan harta di sorga? Mau. Matius 6:19. Matius 6:19, ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Cara mengumpulkan harta di sorga gimana caranya selama kita di bumi ini? Menurut saudara gimana cara mengumpulkan harta di sorga? Ayo. Gimana caranya mengumpulkan harta di sorga? Gimana caranya, Pak Elia? Nih. Hah? Mengasihi sama apa lagi? Mengumpulkan harta di sorga berarti ada orang yang bisa mengumpulkan banyak, ada orang yang nggak bisa mengumpulkan. Sorga ada konglomerat, ada orang miskin. Kita semua bisa nggak mengumpulkan harta di sorga? Apa harta itu? Harus tahu dulu, harta ini apa? Tentang harta ini apa? Banyak nggak orang begini? Kumpulkan harta di sorga melalui pelayanan, melalui ibadah, melalui doa. Setuju ya?
Kalau ibadah, pelayanan, itu sama dengan mengumpulkan harta di sorga, agama lain sama nggak? Mereka juga beribadah kok. Mengumpulkan harta di sorga, tahu nggak apa yang kita kumpulkan? Saudara tahu harta ini apa sebetulnya? Ayat 21-nya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di hatimu ada siapa hari ini? Yesus. Berarti hartamu di mana? Di hati. Cukup untuk mengenal Yesus sepanjang umurmu? Cukup nggak? Mengumpulkan harta di sorga itu, bagaimana kita belajar setiap hari mengenal Tuhan Yesus Kristus? Yesus besar atau kecil? Besar. Cukup waktu kita untuk mengenal Tuhan sepanjang hidup? Nggak cukup. Makanya mengumpulkan harta di sorga itu mengenal Tuhan hari ke hari. Mengenal Tuhan hari ke hari. Itu mengumpulkan harta di sorga. Karena hartanya itu adalah Kristus itu sendiri. Makanya jangan salah. Ya, jangan pikir bahwa berdiri di mimbar pasti masuk surga. Jangan pikir bahwa melayani pasti tambah hebat, dapat posisi di surga, dapat yang posisi di ini. Tidak ada. Yang membuat Anda masuk surga bukan pelayanan, tapi pengenalanmu akan Tuhan. Orang makin mengenal Roh Kudus, hidupnya makin kuat. Nggak aneh-aneh. Ya, paham ya? Amen. Paham ya? Amen. Cari Tuhan sudah bukan cari untuk daging. Karena kita menjadi manusia roh yang sepenuhnya. Kita berubah. Dulu waktu dibaptis, yang kita kubur manusia duniawi kita. Dan yang kita bangkitkan adalah manusia rohani. Kalau yang bangkit manusia rohani, yang kita kasih makan, yang kita perkuat manusia rohani. Sehingga nggak butuh lagi berkat, nggak butuh lagi kesembuhan. Mau mati besok juga nggak apa-apa. Kita siapa yang tahu umur kita hari ini? Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu kan? Mau ke surga nggak? Hah? Mau ke surga nggak? Mau ya? Hari ini kalau Tuhan ajak mau nggak? Saya tanya ulang ya. Saya tanya ulang nih. Surga enak nggak? Enak ya. Nggak ada tangisan, nggak ada air mata, nggak ada kesakitan, semuanya sukacita. Enak dong? Mau ke surga hari ini? Hah? Jangan dulu. Pak Elia, bagaimana Pak Elia? Ada yang nggak mau diajak ke surga nih? Pak, kenapa nggak mau Pak hari ini Pak? Nunggu apa ini? Nunggu apa ini? Anda bisa menolak kalau dipanggil hari ini? Bisa kita tolak? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa ditolak kan? Berarti harus semuanya siap atau nggak siap? Nah, mana tadi Bapak bilang nggak mau. Berarti nolak Roh Kudus dong. Kita ini asalnya dari mana ini coba? Kalau asalmu dari sorga, kamu punya kerinduan. Mungkin kita akan ngomong, kapan giliranku ya? Kapan waktuku ya? Aku sudah nggak kuat di dunia ini. Kita merindukan untuk masuk kerajaan sorga. Tapi kalau saudara cocok disik lah. Coba, bisa nolak kalau hari datang? Ada yang bisa nolak? Pak Elia bisa nolak? Ojo sekarang. Misalnya hari ini Michael datang, malaikat Michael datang. Pak Elia hari ini dipanggil. Ojo sih, aku gurung gede no gereja, bisa? Ojo sih, aku belum lihat cucuku, bisa? Tidak ada yang bisa menolak. Waktu itu akan datang dengan tiba-tiba. Satu pun di sini tidak ada yang bisa menolak. Kalau kita nggak bisa nolak, berarti harus siap. Lu diajak pulang kok nggak mau, gimana toh? Hah? Gimana Pak diajak pulang nggak mau? Berarti selama ini Anda ke gereja nggak yakin masuk mana ini? Saya keadaan dunia kita, misalnya Bapak nih, di dunia ini Bapak diangkat jadi kepala. Wes gak usah muluk-muluk lah. Jadi gubernur di Jawa Timur enak nggak Pak? Enak nggak? Kita ini berandai-andai, ya, menghayal-hayal. Bapak jadi gubernur enak nggak? Wah enak, posisinya enak. Milih mana? Dia jadikan gubernur atau diajak ke surga hari ini? Loh, tadi sudah dibaptis, manusia duniawinya sudah selesai. Diajak ke surga bingung. Coba. Amati. Tanpa sadar kan? Tanpa sadar kan? Anda punya ketakutan, punya keraguan. Anda pikir di bumi lebih enak. Ya kan? Anda nggak mau ke surga karena memang tidak tahu keadaan kerajaan
Sorga. Lah kalau di hatimu nggak pernah tahu kerajaan-kerajaan sorga, makanya banyak orang ketika dipanggil hari ini selalu bilang ojo sik. Berarti di hatinya ada Roh Kudus atau nggak ada Roh Kudus? Roh Kudus tahu nggak waktu kita kapan mau dipanggil? Tahu. Justru makin takut makin cepat loh, Pak. Ya. Makin nggak mau makin cepat loh. Kalau Anda sudah sama Tuhan itu hubungannya erat, Anda nggak bingung mau dipanggil kapan? Ya, nggak bingung. Ngapain bingung? Di sini bisa nangis. Istri kita nggak ada, kita nangis. Ada masalah, kita nangis. Di surga nggak ada semuanya. Serba enak. Bergaul karib dengan Tuhan. Lu kok nggak mau? Kalau bisa hari ini Pak, secepatnya mungkin. Ya, harus benar-benar paham. Lebih enak di rumah duka atau di gereja? Yang sudah bertobat lebih enak di rumah duka atau di gereja? Ayo. Lebih enak di rumah duka atau di gereja? Hah? Lebih enak di gereja atau di rumah duka? Kita baca ayatnya ya. Masih habis ya waktu saya ya? Habis ya Pak Elia ya? Hah? Habis ya? 5 menit ya? Pengkhotbah 7 ayat 2. Sudah ya? Semua sudah mengumpulkan harta semua ya? Pengenalan akan Tuhan itu tiap hari yang kita kenalkan. Sekarang nih, Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah Pesta. Amin ya? Rumah dukanya di mana? Rumah pestanya di mana? Rumah duka itu di mana? Rumah pesta di mana? Rumah duka di mana di sini? Gereja. Gereja. Di mana lagi rumah duka? Di Yasa. Pak Elia karena sering dengar sudah tahu dia. Ya. Rumah duka di mana? Pak Elia bilang gereja. Ada di Yasa. Ada di mana lagi? Rumah pesta di mana kalau begitu? Hah? Karena di rumah duka kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Di sini sudah jadi rumah duka nggak? Di sini sudah jadi rumah duka nggak? Rumah duka dari apa? Jasmanimu yang dimatikan. Kalau di sini nggak jadi rumah duka, Anda nggak pernah bertobat. Ya, jangan-jangan gereja ini jadi rumah pesta. Kenapa datang gereja untuk dihibur? Dihibur dengan perkara-perkara yang lamis. Tahu lamis? Tahu arti lamis? Anda dijanjikan yang aneh-aneh. Contoh begini, saya janjikan yang aneh. Ai diberkati luar biasa. Sebentar lagi kaya raya. Percaya Ai? Percaya nggak? Amin. Ai nggak pernah tanya dari mana kekayaannya nanti. Terus Ai percaya dengan burung gagak yang ngirim. Coba. Kita tahu batas umur kita ini bagaimana. Orang-orang yang tua, orang-orang yang muda, beri mereka kekuatan untuk jiwanya. Yang kita kasih makan rohaninya kita, sehingga kita selalu setiap saat siap sedia. Jangan kasih makan daging. Ya, daging ini makin merosot. Umurnya Pak Elia juga makin hari bukan makin panjang, makin hari makin mendekat. Dia harus sadar mau kemana arahnya ini. Memperkuat roh atau memperkuat daging. Daging diperkuat nggak bisa. Roh yang harus diperkuat dari hari ke hari, mengenal Tuhan, bergaul karib, sampai bisa membawa jemaat menjadi jemaat-jemaat yang kuat. Nggak usah ada mujizat, nggak usah ada pertolongan, karena kita tahu bahwa tujuan kita adalah keselamatan. Lebih baik aku selamat daripada aku di sini diberkati tapi masuk neraka. Lebih baik aku mati hari ini daripada aku disembuhkan tapi masuk neraka. Saudara harus punya iman seperti Daniel. Imannya itu nggak goyang karena dia tahu dengan siapa dia bergaul. Ya, udah ya. Jangan ada lagi daging-daging lagi yang dikhotbahkan. Ya, kalau ada seperti itu laporkan sama Tuhan sendiri. Ya, supaya Tuhan yang punya acara sendiri. Kita kan nggak boleh menghakimi. Ya, Anda diperkuat manusia rohnya. Kalau hari ini Anda mendengar untuk memperkuat rohmu, terima. Tapi kalau untuk memperkuat dagingmu, tanya, dari mana asalnya itu? Yohanes tadi bilang kan,
Orang yang dari roh kebenaran pasti tidak bicara tentang dunia. Ayat terakhir ya. Ayat terakhir. Efesus 4 ayat 23. Saya berharap hari ini kita diperbarui semua ya, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Manusia barumu harus hidup hari ini. Ya, harus benar-benar terwujud. Tanpa manusia baru, tanpa manusia roh, Anda nggak mungkin dapat kerajaan surga. Kerajaan surga ada di dalam hatimu hari ini, bersama Roh Kudus di sana, dan Anda bisa merasakan itu. Ketika kerajaan surga ada di dalam, dia akan juga ada di luar. Dia ada di mana-mana dan Anda bisa merasakan hari ini. Ya, makanya orang Kristen yang punya Roh Kudus, hidupnya penuh dengan kekuatan. Ya, paham ya? Tanpa manusia baru, jangan coba-coba mengklaim bahwa Anda masuk kerajaan surga. Ini perhatikan baik-baik. Tidak ada lagi di mimbar khotbah-khotbah yang isinya memperkuat daging, membuat Anda jauh lebih kuat daripada sebelum bertobat. Tidak ada lagi. Ya, jangan bangga dengan moral yang baik. Kemudian dulu moral buruk jadi moral baik, jangan bangga. Itu wajib. Buat orang yang dipenuhi Roh Kudus, perbuatan moral itu biasa. Itu level paling bawah. Tahu ya? Kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau hanya masalah moral, kita tahu. Kita pernah makan buah pengetahuan baik dan jahat dari surga. Sehingga moral itu paling bawah. Orang Kristen, moralnya nggak usah diajari, ada Roh Kudus. Kalau dia moralnya malu-maluin, berarti memang bukan dari Roh Kudus. Kalau orang Kristen masih diajari tentang dosa, tidak ada Roh Kudus dalam dirinya dia. Orang Kristen yang punya Roh Kudus, punya kerajaan surga, hidupnya menjadi kesaksian, menjadi terang. Bukan mulutnya yang khotbah, tapi hidupnya menjadi terang. Semua orang di sini bisa menjadi terang. Mungkin nggak banyak yang bisa berkhotbah, tapi kalau menjadi terang, semuanya bisa. Ya, Raja Daud bisa bangun bait Allah. Kita bisa nggak? Raja Daud, Salomo bisa membangun bait Allah dengan segala kemegahannya. Kita bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena baitnya di dalam. Ya, baitnya di dalam. Kalau fisik kita nggak mampu, tapi ini di dalam. Ya, cukup hari ini. Nyanyikan lagu ini Pak Jari, membangun baitmu. Kalau kurang, kapan lagi saya diundang kita sharing lagi ya. Siap. Kalau Anda sakit hati hari ini, itu bagus. Ya. Kalau Anda merasa menolak jasmanimu, itu bagus. Karena rohmu yang kepingin. Tapi kalau Anda mengaminkan saya dengan rohani, dengan jasmani, saya bukan pengikut Kristus, ya. Oke, saya pakai ini aja, speaker aja. Ku renungkan firman-Mu, betapa malunya diriku. Bait-Mu di dalamku berupa reruntuhan yang tak berwujud. Tiba saat bait-Mu dengan tekad yang kuat, aku berjanji untuk membangun bait-Mu Tuhan,
dengan segala kemegahannya, dan menjadi yang terbaik bagi tempat kediamanmu. Kukuatkan hatiku, kukuatkan semangatku, hingga bait-Mu sempurna di hidupku. Yesus, Kaulah batu penjuru. Yesus, Kaulah dasar segalanya. Ku akan taati, ku akan setia, sampai Kau menjemputku. Bila ku renungkan firman-Mu, betapa malunya diriku. Bait-Mu masih berupa reruntuhan. Bait-Mu di dalamku berupa reruntuhan yang tak berwujud. Tiba saatnya membangun bait-Mu dengan tekad yang kuat. Aku berjanji untuk membangun bait-Mu, Tuhan, dengan segala kemegahannya, dan menjadi yang terbaik untuk di tempat kediaman-Mu. Kukuatkan hatiku, kukuatkan semangatku, hingga bait-Mu sempurna di hidupku. Yesus, Kaulah batu penjuru. Yesus, Kaulah dasar segalanya. Ku akan taati, Ku akan setia sampai Kau menjemputku. ku akan taati, ku akan setia, sampai Kau menjemputku. Bapa di surga, di dalam nama-Mu, ampuni kami ya Bapa. Kami selama ini tidak menunjukkan pertobatan kami dari manusia duniawi kami. Kami mencari Engkau karena transaksional dengan jasmani kami. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni hamba-Mu. Ampuni kami semua. Bukan ini yang kami cari ya Tuhan. Ketika kami mendekati Engkau, bukan dengan tubuh jasmani kami mendekati Engkau, tapi kami mendekati Engkau melalui jiwa kami, melalui roh kami. Kami mengenal Engkau yang ada di dalam hati kami. Engkau tahu setiap kesulitan kami. Engkau sangat paham ya Bapa. Engkau terlalu mencintai kami hari ini. Kalau Pak Elia Kau percayakan jemaat, biarlah Pak Elia bisa membawa jemaat-jemaat ini masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Biarlah kami sekarang diperbarui roh dan pikiran kami. Kami tahu Engkau Allah yang baik. Kami tahu Engkau Bapa yang baik. Engkau tahu ketidakmampuan kami. Kalau cuma urusan jasmani Tuhan, Engkau terlalu hebat. Engkau pasti tahu apa yang kami perlukan. Bukan untuk transaksional lagi ya Bapak. Ampuni kami. Biarlah manusia duniawi kami betul-betul terkubur ya Bapak. Sehingga kami menghidupkan manusia rohani kami. Kami menjadi makin hari makin kuat, makin hari makin mengenal Engkau. Makin hari makin tahu untuk apa kami beribadah,
Untuk apa kami menyembah nama-Mu? Engkau bukan mati karena uang Tuhan. Engkau bukan mati karena ingin memberkati kami. Tidak ada satupun janji-Mu. Engkau hanya menjanjikan kerajaan sorga bagi kami. Engkau menyiapkan tempat bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kalaupun kami harus membuktikan bahwa penderitaan dan tindak penindasan kami hadapi, kami bangga di hadapan-Mu. Dan kami akan tunjukkan bahwa kami orang-orang yang kuat. Bumi hanya tempat kami sementara. Ampuni kami, ampuni kami. Biarlah kami menunjukkan pertobatan kami dan pengenalan akan Kau dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa syukur. Amin.